Yang ajukan bukti tadi siapa, Pak? Yang ajukan bukti dari BMT. BMT ya? Ya, karena saya tidak merasa tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Dan tadi saya raba, kalau itu asli bukti, biasanya goresan saya itu kenceng. Saya menduga bahwa itu di-scan. Karena saya sendiri itu tidak pernah tanda tangan apapun. Jadi kalau itu ada tanda tangan, nanti akan saya pelajari. Kalau di sana memang ada pemalsuan, ya tentu saya akan mengambil tindakan hukum, yaitu untuk melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Dari sidang investasi batubara, Yusuf Mansur diduga tergugat ajukan bukti palsu. Jadi untuk sidang investasi batubara ini, Pak Zaini Mustafa menduga kuat ada pihak yang mengajukan bukti palsu, teman-teman. Nanti kita simak bersama video wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum di sini. Sebelumnya saya akan bacakan beberapa komentar yang menarik. Salah satunya ini ada komentar dari Squid Cumi 18 jam yang lalu. Investasi batubara benar adanya. Guru ngaji saya bernama Muhammad Yusuf jadi korbannya. Beliau pernah berkata bahwa dia mau ikut investasi batubara Yusuf Mansur. Ini langsung dibalas oleh Darso Arif. Bapak atau Ibu, saya minta bertemu dengan beliau, hubungi nomor WA saya. Semoga saja kemudian ini bisa terwujud ya teman-teman. Kalau memang betul pernyataan dari salah satu komentar netizen ini, berarti kemungkinan besar akan ada korban baru lagi teman-teman. Yang memang dugaan saya pribadi bahwa korban ini banyak yang belum muncul teman-teman. Banyak yang belum muncul. Makanya kenapa saya pun intens mengupload berita ini, entah itu naik apa enggak. Yang jelas saya berpikir bahwa jangan sampai kita berhenti mengupdate berita tentang kasus ini. Takutnya kemudian tenggelam dan tidak mendapat perhatian publik, maka kasusnya kemudian akan kembali menjadi terbengkalai teman-teman. Oke, kita lanjut simak wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa. Pak Zaini Mustafa, kenapa Pak Holik yang diminta sebagai saksi hari ini, Pak? Begini, jadi Pak Holik ini pada awal itu investasi, Yusuf Mansur presentasi di dalam masjid itu, beliau ini adalah sebagai pengurus masjid, Pak. Masjid Darussalam maksudnya? Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Sehingga mereka tahu persis permasalahannya. Terus kemudian yang kedua, beliau juga sebagai investor yang menyetorkan dananya sebesar 500 juta rupiah, dan menurut keterangan beliau tadi baru dibagi keuntungannya itu satu kali sekitar 50 juta. Pak Zaini, apa yang Pak Zaini butuhkan kesaksian Pak Holik hari ini, Pak? Yang saya butuhkan dari kesaksian Pak Holik ini adalah satu, bahwa investasi batubara yang terjadi di Masjid Darussalam Kota Wisata, sekitar Masjid Darussalam Kota Wisata itu tidak hoak. Beliau ini saksinya. Kemudian dari hal tersebut kan Yusuf Mansur membantah bahwa investasi batubara itu tidak benar, hoak dan lain sebagainya. Itu yang akan kami buktikan bahwa investasi batubara ini memang benar-benar ada. Terus kemudian berkaitan dengan penyelesaian dan lain sebagainya, beliau ini tahu. Ya. Jadi dokumen-dokumen yang saya sebutkan, misalnya BMT mengeluarkan proposal, beliau tahu. Kemudian ada sertifikat investasi, beliau tahu. Kemudian bahwa itu sebagian dibuat perjanjian, sebagian tidak, itu beliau tahu. Dan beliau juga cross check kepada salah satu pejabat BMT bahwa apakah ini legalitas dari perusahaan ini aman dan lain sebagainya, beliau tahu. Begitu. Yang tadi Pak Holik apa Pak yang disampaikan kesaksian dia, Pak? Ya, seperti yang ditanyakan oleh Pak Zaini itu sekitar Yusuf Mansur pernah presentasi di Masjid Darussalam dan mengajak-ngajak pada jamaah Darussalam, kemudian membuat satu pengajian untuk promosi program beliau
katanya untuk membangun pesantren tahfiz Quran. Tidak tahu kenyataannya seperti apa, tapi yang jelas 50% daripada keuntungan proyek investasi yang beliau canangkan, yang beliau idekan, itu memang untuk beliau, dan 50% baru diberikan kepada para korban atau investor. Dari pihak tergugat apa yang ditanyakan kepada Pak Holik, Pak? Dari kuasa hukum Yusuf Mansur dan kuasa BMT apa yang ditanyakan kepada Ustadz tadi? Tentang legalitas, Ya. legalitas. Kemudian tentang pembagian keuntungannya itu dijawab melalui proposal. Kemudian tentang hubungan antara ketiganya, antara Yusuf Mansur, PT Adi Batar Perkasa, Adi Hansa, sama Jamaah Darussalam sebagai investor. Kemudian ada beberapa hal lain yang kemudian dijadikan diikuti oleh berjamaah, yaitu tentang program pengajian Majelis Jabal Nur. Pak Holik sendiri kan investor ya, Pak? Ya, Berapa tuh, Pak? 500 juta. Yang tadi Pak Holik sempat mengatakan bahwa sempat dipulangkan ya, Pak? Bukan sempat dipulangkan, Dibagi keuntungannya. sesuai dengan perjanjian di proposal, perjanjian yang diomongkan sama Yusuf Mansur dan para petinggi BMT bahwa investor dapat sekitar 11%, maka dari 500 juta investasi saya mendapatkan satu keuntungan yang pertama kali dan terakhir kali 11% sekitar 50 juta. Di tahun 2009 itu. Pembagian berapa persen dari mereka investasi ini ada juga yang diceritakan oleh korban-korban yang lain di video kami yang lain, yang menurut dugaan saya kuat dugaan dari saya bahwa uang yang mereka terima itu, misalkan Pak Nurholik ini mendapat 50 juta, ya itu uang dari duitnya sendiri yang 500 juta itu gitu loh. Bukan kemudian dari keuntungan ya, karena yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini, yang saya mau tanyakan, apakah memang benar ada fisiknya gitu? Ini kan namanya investasi tambang batubara ya, harusnya kan tambang batubaranya ada dulu gitu. Apakah memang ada atau saya yang tidak tahu atau bagaimana gitu loh? Karena sampai saat ini saya belum melihat video-video atau apapun itu yang menunjukkan bahwa tambang batubaranya itu di sini loh. Kalau memang mangkrak atau apalah, bagaimana ceritanya gitu. Ini di sini Pak Nurholik sendiri bilang dia menerima 50 juta itu pertama dan terakhir kalinya. Bisa saja memang uang 50 juta itu hanya sebagai pancingan, ini dugaan ya, hanya sebagai pancingan gitu untuk kemudian orang-orang lain, investor-investor lain, calon-calon investor yang lain itu percaya gitu. Oh, ternyata memang ada keuntungannya kok, gitu kan. Yang pada kenyataannya mereka cuma diberi sekali doang gitu. Ada juga beberapa korban yang lain yang kemudian diwawancarai itu mengatakan dia menerima itu bertahap sampai 3 kali kalau nggak salah, tapi terus mengalami penurunan. Yang pertama 50 juta, kemudian berapa juta, sampai kemudian tidak menerima sama sekali sampai hari ini. Tambang batubara ini kan kalau nggak salah di rentang tahun 2009 sampai 2011 mereka kemudian mulai berinvestasi, teman-teman. Sudah lama sekali kan. Ketika ditarik ke tahun 2023 hari ini gitu. Sudah 10 tahun lebih, teman-teman. Dan lucunya masih ada saja orang yang tidak percaya dengan hal ini gitu. Buktinya Pak Zain Mustafa sendiri kemudian menduga bahwa ini ada pihak yang kemudian mengajukan bukti palsu gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Jadi tadi kan ada berkas pembuktian dari mereka juga ya, Pak? Dari Betul, ya. Apa itu, Pak? Salah satu berkas yang dibuktikan oleh mereka tadi, katanya saya pernah menarik investasi saya yang saya setorkan ke BMT Darussalam Madani. Berupa? Berupa pernyataan, Pak. Oh. Ya. Namun hal tersebut masih perlu saya kaji ulang karena saya sendiri itu tidak pernah tanda tangan apapun. Dan nggak merasa atau gimana? Dan tidak pernah merasa tanda tangan apapun. Memang saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun.
Iya. Jadi kalau itu ada tanda tangan nanti akan saya pelajari. Kalau di sana memang ada pemalsuan ya tentu saya akan mengambil tindakan hukum, yaitu untuk melaporkan berkaitan dengan penerbitan dokumen palsu ya. Oh gitu ya. Pak, Berkaitan jadi dengan rasa itu palsu penerbitan ya? dokumen palsu. Berarti- Akan saya pelajari. Iya, iya. Baik nanti akan saya insake, kemudian keluar putusan kan di sana jelas itu nanti akan keluar bukti nomor sekian. Itu saya akan ajukan pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 itu. Yang ajukan bukti tadi siapa Pak? Yang ajukan bukti dari BMT. BMT ya? Ya, karena saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Dan tadi saya raba, kalau itu asli bukti, biasanya goresan saya itu kenceng. Karena saya sudah punya goresannya, Pak. Goresan saya itu mesti kenceng, mesti tembus kalau kertas seperti itu, gitu. Iya, iya. Nah, sementara ini kertasnya halus, saya menduga bahwa itu di-scan. Gitu ya Pak? Ya, tanda tangan itu di-scan dan itu bentuknya seperti scanan, bukan tinta basah, gitu. Kalau bukti pertama itu tadi bukti apa ya Pak? Kalau bukti pertama hanya membuktikan anggaran dasar dari BMT Darussalam, kemudian pengesahan daripada Departemen Kehakiman. Kalau bukti ketiganya, itu tadi, ini ada pernyataan kok investasinya sudah ditarik, padahal saya tidak pernah tanda tangan dalam bentuk apapun. Dan saya ini lawyer sudah 20 tahun sehingga saya tahu asli atau tidak. Dalam dokumen tersebut tadi saya raba-raba, itu tidak ada goresan, tidak ada tembusan. Sementara tanda tangan saya mesti ada goresan, tembusannya. Karena saya nekennya kenceng. Iya. Pak, kembali ke saksi. Iya. Pak Jenny masih mengajukan saksi lagi Pak? Saya akan mengajukan saksi lagi. Sebenarnya dari beberapa saksi, kami minta kepada majelis hakim untuk memberikan kami keluasan untuk membuktikan dengan saksi. Cuman karena ini menurut mereka keterangannya mungkin hampir sama, jadi mereka minta ya dikurangi saja saksinya gitu. Jadi berapa nanti yang Jadi akan saya ajukan 2 orang saksi lagi pada sidang depan ya? pada sidang berikutnya, minggu depan. Oke. Sidang berikutnya. Luar biasa ya kalau memang terbukti pihak BMT Darussalam ini mengajukan bukti palsu ya. Kalau memang dugaan dari Pak Zaini Mustafa ini memang terbukti, karena memang untuk kasus ini, jadi investasi tambang batubara ini kemudian banyak bermunculan pihak-pihak yang mengaku sebagai korban dan dirugikan mereka gitu teman-teman. Salah satunya adalah Pak Zaini Mustafa ini, yang kebetulan beliau juga adalah seorang lawyer teman-teman. Nah, di sini Pak Zaini Mustafa dan Pak Nurholik ini sedang membicarakan kasus dari Pak Zaini Mustafa ini, teman-teman. Jadi di situ BMT Darussalam kemudian mengajukan gugatan berupa pernyataan bahwa Pak Zaini Mustafa ini sudah menarik duitnya, maksudnya sudah menarik uangnya, uang investasinya begitu. Jadi Pak Zaini Mustafa ini menginvestasikan uangnya senilai 80 juta gitu, kurang lebih segitu, senilai 80 juta. Dan di sini pihak BMT Darussalam mengajukan bukti berupa pernyataan gitu bahwa Pak Zaini ini sudah menarik duitnya gitu, sudah menarik uang investasinya gitu. Yang mana Pak Zaini Mustafa tidak pernah merasa melakukan itu, teman-teman. Apalagi menandatangani seperti apa yang katakan oleh Pak Zaini Mustafa dalam video tersebut, teman-teman. Ini menarik menurut saya, yang mana semoga nanti kemudian bisa terbukti gitu bahwa ini memang bukti palsu. Semoga kemudian dugaan Pak Zaini Mustafa bahwa itu adalah dokumen palsu bisa terbukti. Kalau itu terbukti memang dokumen palsu, berarti sudah tidak bisa dibantah lagi gitu. Sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa rekayasa yang dilakukan oleh pihak Jam Anwar Khatib Mansur, dan ini kalau memang dugaan dari Pak Zaini Mustafa terbukti ya, terbukti bahwa itu dokumen palsu, maka sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa pihak BMT Darussalam maupun pihak Jam Anwar Khatib Mansur atau Yusuf Mansur ya memang sudah melakukan kejahatan yang luar biasa di sini, teman-teman. Oke? Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga kasus ini makin ke sini makin menunjukkan titik terangnya, teman-teman. Tetap ikuti dan tetap dukung kami, dukung Pak Darus Syarif dengan cara men-share video-video kami agar kemudian orang-orang lain di luar sana yang kemudian belum tahu bisa paham, dan kemudian mudah-mudahan videonya juga bisa sampai kepada korban-korban yang belum paham bahwa kasus ini sedang kami coba untuk di-up agar kemudian publik tahu gitu, dan kemudian mendapat perhatian dari publik gitu dan media-media mainstream lainnya, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.